Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu materi pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12 semester ganjil untuk SMK, yaitu materi tentang biografi teks. Dan ini adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai setelah mempelajari materi ini. Dan ini adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah mempelajari materi ini. Baiklah, kita langsung saja ke materi pembelajaran tentang biography text. What is a biography text? Jadi secara bahasa, biografi tersusun dari dua kata, yaitu bios, yang artinya hidup, dan graphia, yang artinya adalah tulisan. Jadi secara istilah dalam bahasa Inggris, biography text is a detailed story or account of a person's life. It is non-fiction text and written by someone else. Jadi teks biografi adalah suatu teks yang menggambarkan detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Nah, apa saja yang ada dalam teks biografi tersebut? Biography text involves the basic facts like education, work, relationships, and death. Jadi dalam teks biografi tercakup di dalamnya fakta-fakta dasar seperti pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan juga kematian. Dan selain itu juga, biography text involves a person's experience of these life events. Juga menggambarkan pengalaman hidup seseorang dalam rangkaian kehidupannya. Biography text involves a subject's life story, highlighting various aspects of his or her life, including intimate details of experience, and may include an analysis of the subject's personality. Selain itu juga teks biografi tercakup di dalamnya cerita kehidupan seseorang yang menyoroti dari berbagai macam aspek kehidupannya, termasuk detail pengalaman hidup yang intimate atau yang pribadi, dan juga memasukkan analisis kepribadian dari tokoh yang diceritakan tersebut. Kemudian, apa sih fungsi sosial dari teks biografi ini? Yang pertama adalah to know a person's story about his or her life outside of any accomplishments this person may be known for. Jadi untuk mengetahui cerita hidup seseorang di luar dari pencapaian atau prestasi yang orang kenal. Kemudian fungsi sosial yang kedua juga to give many information easily and educate the reader. Jadi untuk memberikan informasi dengan lebih mudah, secara mudah, dan juga untuk memberikan pelajaran hidup kepada para pembaca, pendengar maupun penonton. Selanjutnya adalah what are the characteristics of a biography text? Atau ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama adalah biography is not written by subjects and always written in third person. Jadi teks biografi ini tidak dibuat oleh orang yang sedang diceritakan riwayat hidupnya, tetapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. Ciri berikutnya adalah based on research. Teks tersebut dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup suatu tokoh yang berisi mengenai kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihannya atau masalahnya yang ditulis orang lain sehingga patut menjadi teladan atau pelajaran hidup. Ciri selanjutnya adalah describes the person's surrounding, where, when, how the person lived.
Jadi menceritakan keadaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut, seperti di mana tokoh tersebut tinggal, kapan cerita tersebut terjadi, dan bagaimana orang tersebut menjalani kehidupannya. Ciri yang selanjutnya adalah use vivid language to narrate events. Jadi menggunakan bahasa yang jelas. Bahasa yang jelas yang harus benar-benar diaplikasikan dalam sebuah teks biografi untuk menghindari kesalahpahaman dalam informasi yang disajikan. Selanjutnya adalah bagaimana sih the generic structure of biography text atau susunan dari teks biografi itu. Yang pertama, bagian pertama yaitu orientation atau introduction. Ini ada di bagian paling awal dalam susunan teks biografi. Kalau kita bicara paragraf, berarti ini ada di bagian paragraf yang pertama. Apa saja yang masuk dalam bagian orientation ini? It is the opening paragraph. Jadi bagian orientation ini adalah disebut dengan opening paragraph, gives the readers the background of information of the person. Jadi biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan, seperti nama lengkap, tempat tinggal, maupun tanggal lahir dari tokoh tersebut. Kemudian bagian yang kedua, atau kalau kita bicara paragraf, berarti ini ada di bagian paragraf kedua, atau paragraf ketiga, atau paragraf keempat. Jadi itu kita sebut dengan namanya events. Nah, bagian events ini menempati tempat yang terbanyak dalam suatu teks biografi, karena ini adalah isi dari teks biografinya. Nah, bagian event ini bisa lebih dari satu paragraf, tergantung bagaimana cara penulis atau si pencerita dalam menceritakan teks biografinya ini. Bisa jadi satu kisah dalam satu paragraf, satu momen atau satu waktu dalam satu paragraf. Jadi bisa jadi bagian events ini memiliki lebih dari satu paragraf. Nah, bagian events ini diisi dengan bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. Nah, yang penting adalah bagian events ini should be in chronological order. Jadi bagian events ini harus diceritakan secara kronologis atau secara berurutan peristiwanya, dan bisa memiliki lebih dari satu paragraf. Bagian paling akhir dari teks atau struktur teks biografi ini yaitu namanya reorientation atau closing. Nah, apa saja yang kita isikan dalam bagian reorientation ini? It consists of conclusion or a comment of the writer. Tell about the achievement or the contribution of the person. Jadi pada bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan atau pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkannya. Juga bisa memberitahukan tentang prestasi atau kontribusi yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut. Tapi bagian ketiga ini bersifat opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak ada. Selanjutnya yaitu grammar atau tata bahasa and the language features of biography text dan ciri kebahasaan dalam teks biografi. Use of simple past tense. Jadi kalimatnya banyak menggunakan bentuk simple past tense. Apa sih bentuk simple past tense itu? Yaitu suatu bentuk sederhana yang menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Dan cirinya adalah menggunakan kata kerja bentuk kedua. Materi tentang simple past tense ini sudah pernah saya berikan di kelas 10 semester 2. Silakan dicek kembali materi tersebut. Kemudian ciri selanjutnya adalah, ciri kebahasaan dari teks biografi selanjutnya adalah temporal sequence, menggunakan urutan waktu. And temporal conjunction, menggunakan kata sambung yang menyatakan waktu. Jadi sebagai penghubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam urutan waktu. Ya, contohnya yaitu kata kerja kata keterangan atau kata sambung when, while, ya seperti itu, ataupun after that,
besides, kemudian first, second, third, seperti itu. And then, ya. Itu. Kemudian ciri kebahasan selanjutnya adalah focus on specific participants and use of action verbs. Jadi menggunakan kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang secara aktif dilakukan oleh tokoh. Selanjutnya adalah kita mengenal juga tipe-tipe dari teks biografi. Ya, ada 2 tipe di sini, ada yang short biography, fokus hanya kepada salah satu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Kemudian ada juga long biography. Nah, ini adalah biografi yang panjang yang menceritakan dari awal kisah hingga akhir kisahnya. Dan apabila tokoh tersebut sudah meninggal, ya dari awal tokoh tersebut lahir sampai dengan kematiannya. Baik, dan ini adalah saya akan berikan contoh dari teks biografi. Ini adalah contoh dari teks biografi tentang Abraham Lincoln. Kita perhatikan di sini pada paragraf 1 itu diceritakan tentang background information atau informasi dasar tentang tokoh yang diceritakan. Jadi di sini siapa itu Abraham Lincoln, kemudian tinggalnya di mana, tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya berapa. Jadi basic information ada di paragraf pertama atau yang disebut juga dengan introduction atau orientation paragraf. Kemudian paragraf yang kedua, ketiga, dan selanjutnya ketiga dan keempat ya. Ini itu adalah bagian events, namanya bagian events atau rangkaian kejadiannya, rangkaian ceritanya. Kemudian pada bagian paling akhir di sini ada reorientation atau closingnya. Di sini closingnya ada ya, yaitu berisi kesimpulan dari tokoh yang diceritakan tersebut, kesimpulan penulis tentang tokoh tersebut, dan juga pencapaian yang telah dicapai oleh tokoh tersebut. Ada di bagian paragraf paling akhir di sini. Nah, ini untuk lebih jelasnya di sini ada sudah dibagi-bagi orientation, events, dan reorientation-nya. Baik, kita lanjutkan ke kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya adalah teks biografi merupakan suatu teks yang menggambarkan detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Fungsi sosialnya apa? Fungsi sosialnya adalah untuk memberikan informasi tentang kisah hidup seseorang sebagai pelajaran hidup bagi pembaca atau pendengarnya. Kemudian struktur teksnya terdiri dari orientation, events, dan reorientation. Kalau kita perhatikan di sini struktur teksnya, tentu kamu masih ingat struktur teks ini mirip dengan struktur teks dari teks apa? Iya, betul, dari teks recount ya. Karena memang biografi teks ini merupakan salah satu jenis dari recount teks. Apa itu recount teks? Yaitu teks yang menceritakan peristiwa masa lalu yang nyata. Baik, dan ini adalah daftar pustakanya. Saya ambil materi ini dari web ini dan juga dari penerbit Erlangga. Baiklah, thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.